lain. Apalagi judulnya hari ini, hentikan tangan Anda berbuat dosa, sebab dia akan bicara nanti, Pak. Bukan saya ini yang mengatakan, yang bicara tangan itu Allah. Sehingga ini ku himbau ke semua teman-teman jamaah saya di sini, karena banyak juga yang berubah. Ada dulu jamaah saya tinggal di Sambueja. Keluar masih penjara, kasusnya 2 ji, kalau bukan 362, 363. Tapi terakhir ku dapat di sini nongkrong di puskesmas Turikale. Bilang kita tetap, bilang, "Weh, kita Ustaz." Bilang, "Iya saya." "Oh, alhamdulillah, ndak pernah maki kuliah masuk." Bilang, "Mari ma Ustaz." Tidak mau mak saya gerakkan tanganku ini melakukan sesuatu dosa. Berapa CS itu? 3? 4. Bayang, Masya Allah. Mudah-mudahan selesai menjalani nanti ini ujian, berhenti mikir kita melakukan hal seperti itu. Baik. Apalagi yang lain. Apalagi judulnya hari ini, hentikan tangan Anda berbuat dosa, sebab dia akan bicara nanti, Pak. Bukan saya ini yang mengatakan, yang bicara tangan itu Allah. Sehingga ini ku himbau ke semua teman-teman jamaah saya di sini, karena banyak juga yang berubah. Ada dulu jamaah saya tinggal di Sambueja. Keluar masih penjara, kasusnya 2 ji, kalau bukan 362, 363. Tapi terakhir ku dapat di sini nongkrong di puskesmas Turikale. Bilang, kita tetap, bilang, "Weh, kita Ustaz." Bilang, "Iya saya." "Oh, alhamdulillah, ndak pernah maki kuliah masuk." Bilang, "Mari ma Ustaz." Tidak mau mak saya gerakkan tanganku ini melakukan sesuatu dosa. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi Tata ini kalau mau dihitung masuk penjara tidak terhitung. Tua mi, masih penjara di Makassar itu di jalan apa? Di dekatnya Karibosi, nah di penjara dia. Bayangkan dekat Karibosi dulu ada penjara dekat Karibosi. Itu di jalan Nusa Kambangan kalau tidak salah, sampingnya jalan masuk Karibosi. Di belakangnya Mtos. Di belakangnya ada di situ ke penjara dia. Tapi terakhir dia masuk di Lapas Maros, tidak pernah masuk lagi. Pokoknya itu saya angkat judul ini teman-teman, supaya tangan ini kita gunakan untuk kebaikan. Karena nanti dia bicara. Apapun yang dilakukan tangan ini, seperti beliau berapa kali masuk, terakhir tangannya juga nalubangi orang kulitnya pakai apa? Pakai pisau apa? Pribadi, untuk tidak mati ji. Ini. Kenapa begadang kok tadi malam? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Habis olahraga? Ada kasur. Kalau mau di kasur di hotel bos. Kalau di sini hotel Prodeo, toh? Ini saudara kita ini mudah-mudahan berubah, sudah berjanji. Iya. Kalau bersungguh-sungguh nanti ini Padir berubah, insya Allah jadi orang yang dimuliakan Allah. Kenapa? Lihat, lebih banyak tato. Kenapa sering ke masjid, asang di masjid. Itulah orang yang berubah. Siapa orang yang berubah dulu? Pernah jahat. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak tahu berapa orang pernah natikam, napana, nabunuh. Siapa yang pernah jahat berubah? Ikrimah bin Abu Jahal. Namanya saja Abu Jahal belakang namanya, berarti orangnya bapaknya jahat, bapaknya penghuni neraka. Ikrimah nanti tobat ketika dia menjadi buronan. Karena Nabi mengatakan dia nanti dihukum mati, tapi ketika pergi menyeberang lautan, di tengah laut datang angin badai, ombak besar mau tenggelam kapalnya, berjanji seperti janjinya ini Markus Nai berjanji, tapi sendiri dia di mana janji dirinya. Dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau selamatkan dari ombak besar ini, dari badai ini, saya akan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon maaf atas dosa-dosaku masa lalu dan saya akan taubat. Dan ternyata doanya dikabulkan di tengah laut. Tiba-tiba angin kencang berhenti dan ombak itu kembali ia tenang dan perahunya disandarkan ke pantai. Janjinya waktu dia di tengah laut narealisasikan. Pergi sembunyi-sembunyi ke Madinah, ke Mekah, mengendap-endap karena dia DPO. Cara orang dihukum mati karena jahat sekali waktu
Dia Nabi masih bersama-sama di Madinah, di Mekah. Dia hampir bunuh Nabi. Ketika dia menemui adiknya, karena ada dulu adiknya tobat perempuan, Nabi bilang, "Hei, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad, beritahukan kepada dia bahwa Ikrimah bin Abu Jahal menyerahkan dirinya kepada engkau dan mohon dimaafkan dan mohon diampuni dosanya." Karena Nabi Pak seorang pemaaf dan mengambil sifatnya Allah, datang Ikrimah. "Lemana saudaramu panggil ke sini?" Ketika dia datang itu Ikrimah tidak pernah mendengarkan begini badannya, tunduk terus matanya, tidak mau malu. Dan dia bilang, "Ya Rasulullah, maafkan saya, semoga saya bisa tebus dosaku ini, tanganku dulu ini." Nabi pemaaf. Dan disitulah Ikrimah, mantan penjahat, pembunuh, tidak ditahu berapa orang bunuh, dia taubat dan dia ditutup umurnya dengan apa? Dengan husnul khatimah, meninggal di perang Yarmuk ketika dia menjadi seorang pemimpin panglima, di atas kuda dia menyerang. Itulah bukti-bukti teman-teman. Jadi contoh-contoh itu diceritai bahwa kita ini ada masa lalu tak? Iya. Sebelum nyawa itu dicabut berhenti memang mati. Iya. Kenapa? Kalau sebelum nyawa tadi dicabut berhenti, maka itu alamat kebaikan. Tapi kalau dicabut nyawa tak baru berhenti, siapa contohnya? Fir'aun. Itu Fir'aun kan mau dicabut nyawanya, datang malaikat maut tarik nyawanya sampai ditenggorokan karena dia tenggelam di lautan. Begitu nih, tidak bisa dia bernapas normal, langsung mengatakan, "Saya taubat, tanganku ini membunuh Bani Israel." Ya, nah itu Mina disuruh berjanji, bukan dia tahu. Apa yang terjadi kemudian? Allah simpangi jasadnya. Allah mengatakan, karena sekarat mau baru kutoba Fir'aun, ku simpangi jasadnya. Itu ayatnya dalam surah Hud. "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka." Pada hari ini jasadmu tidak hancur dimakan tanah, supaya apa? Orang-orang yang datang setelahmu, ada dulu raja bengis, raja paling sadis, tangannya tidak terhitung berapa nyawa dia cabut, tangannya tidak terhitung harta rakyatnya dia ambil, tangannya tidak terhitung nyawa dia kasih melayang. Dia baru tobat ketika sakaratul maut. Jadi disimpan jasadnya. Kalau ada nanti kita pergi ki umrah, minta ki umrah plus. Apa itu umrah plus? Saudi baru pergi di Mesir. Baru pergi di mana? Di piramid. Ada di sana manusia begini modelnya. Begini modelnya, kaku, tidak hancur. Itulah Fir'aun. Dia sudah tidak ada di depan, di atas bumi. Jadi teman-temanku semua rahimakumullah, inilah yang mesti kita ambil pelajaran. Hari ini pelajarannya bahwa Tangan ini akan bicara. Ini ayatnya, dibaca tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami bungkam mulut-mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka atas segala apa yang dahulu mereka lakukan. Al-Quran surah Yasin ayat 65. Jadi mulut ini Pak yang biasa di sidang di pengadilan. Betul, kau yang ambil ki motornya itu bukan saya Pak, bukan saya. Kalau di dunia ini masih bisa ki berdusta, di akhirat nanti dikunci, nakhtim. Itu kan bahasa Indonesia itu nakhtim. Mana buktinya? Khatam. Khatam itu kan ditutup nih. Khatam maki Al-Quran tak ya? Kututup nih Al-Quran, selesai nih. Khatam, nakhtim, dikunci nih. Lidah yang suka mengelak bahwa bukan saya yang lakukan. Siapa nanti yang bicara? Diganti oleh Allah. Tangan yang bicara. Iya, betul ya Allah, saya dulu mencabut badi, kutusuk orang matanya. Iya. Betul ya Allah, saya yang tidur punyanya rumah saya masuk mengendap-ngendap. Betul ya Allah, saya yang dorong orang itu sehingga dia terjatuh lantas
dia celaka. Betul ya Allah, ini mi tangan dulu yang memutar gelas, ku kasih masuk di mulutku isinya ballo, isinya minuman keras. Betul ya Allah, ini mi tanganku dulu yang membakar bom, baru menghisap sako-sako. Betul ya. Ini bicara, jangankan lagi di dunia, di akhirat, di dunia saja tangan tak sudah bicara. Mana buktinya? Itu kalau senaki tangan tak melengket di satu bal begini, sebentar ini ditahu siapa yang sudah pegang ini besi. Mana buktinya? Nanti diambil sidik jari, diberikan serbuk sidik jari, baru langsung dilihat, oh iya Ustaz Hamka ini pernah pegang ini stand jemuran. Pernah ada orang mati di sini di Maros, jatuh di mobil bus di Salendrang. Itu mobil bus dari daerah bawah, tengah malam, mungkin supirnya mengantuk, nah tabrak pagarnya ini, pagarnya jembatan putih. Wih, hampir jatuh ke bawah. Itu mobil bus, tapi pecah kaca depannya saking kencangnya mungkin mobil. Satu penumpangnya terlempar keluar dan jatuh ke sungai. Tidak ada yang lihat. Begitu ditanya terus berhari-hari mobil truk bahaya, hampir jatuh di sungai. Lewat saya kalau pergi ke ceramah di Rutang ke kuliah, kerasnya nagai kecelakaan. Tidak lama kemudian diamankan ini truk, dikasih mobil bus di bawah. Beberapa hari kemudian ada dapat mayat di sebelah barat jembatan putih, di sana-sananya dekat Empang, mengambang perempuan bengkak nih. Wih, kenapa ada orang mati di sini? Siapa yang bunuh? Ternyata ditelusuri salah satu penumpangnya mobil bus itu lempar keluar dan mati. Tidak ada KTP-nya. Maka apa yang terjadi? Diambil sidik jarinya ini perempuan, baru dilempar ke bank data sidik jari. Karena semua ini Pak, ini ada semua data kita. Kalau kalian punya KTP elektronik, pasti data Anda sudah ada di negara. Ada semua di negara itu. Kalau ambil KTP elektronik itu diambil gigitan, mata, bentuk mata, apalagi sidik jari, rambut. Ini perempuan kan tidak ada KTP-nya, tidak ditahu siapa namanya. Ketika diambil jarinya, baru dikasih lempar, di searching istilahnya, wih ada keluar sidik jari sama dengan ini, identik. Baru namanya keluar ini, tinggal ini, langsung ketahuan bahwa ini orang yang mati adalah penumpangnya menyebeli mobil bus. Itu di dunia bicara ini Pak tangan. Kalau di akhirat bicara mentongi bilang iya. Sehingga itulah teman-teman sahabatku rahimakumullah, ada kasus viral saya cari-cari di sini. Kasus bawa busuk. Ada belum masuk? Bebas kita. Bebas. Iya. 86. Baru-baru kemarin ditangkap. Iya. Hah? Kenapa? Yo, 86 ki, tidak ada di korbannya, baru bawa busur kapan? Iya. Hah? Di bawah umur. Saya minta teman-teman juga. Ini bahaya sekali. Ada kodong itu di goa, orang lewat na busuk. Orang lewat na busuk. Orang pergi kasih yang pulang kerja na busuk. Papas sambar. Tangannya yang maupun dia lari, tangannya yang pakai busur, orang tertancap kasihan di leher. Nanti kau bertanggung jawab. Makanya kalau ada nanti bebasin, jangan pakai bawa senjata dulu itu Pak. Di zaman belum pakai merdeka atau di zaman Belanda, harus dibawa badi kemana-mana, harus dibawa senjata kemana-mana. Kenapa? Sering dihadang orang. Sering apa? Sering ada yang mengambil, merampas barangnya orang. Sekarang tidak ada. Anak-anak sebagian sekarang terpengaruh dari Makassar bawa busur, baru mau pasang barang, apalagi kalau sudah minum. Dan itu yang terjadi. Sehingga itulah jangan kita melakukan, tangan kita melakukan perbuatan yang dosa. Karena kenapa? Ini disebut di dalam Al-Quran bicara Pak. Bahkan kage itu badan, kage badan. Ini ayatnya hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, hingga ketika mereka sampai di sana, bersaksilah terhadap mereka
terhadap mereka pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit mereka, perihal segala apa yang dahulu mereka lakukan. Bayangkan ini Pak, tangan, telinga tak bicara. Tidak, telinga bicara di sini, pendengaran, penglihatan, mata dulu suka kamu ngintip, bicara Pak. Siapa yang dulu ngintip? Anak kos-kos. Iya, bicara Pak, bayang. Tidak ada nanti sembunyi Pak di akhirat. Makanya teman-teman jangan kita melakukan dosa anggota badan ini dilakukan. Tidak bisa orang berbohong. Kalau di nanti pengadilan maros ini di sidang masih bisa kita hakim bukan saya. Pokoknya mengelak kita terus. Tapi pengadilan akhirat mulut ini dikunci, dibungkam. Baru yang bicara itu yang memang melakukan perbuatan tangan, dan tangan ini paling banyak yang melakukan. Iya. Ini sahabatku rahimaku. Yang kedua ini ayatnya. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kulit ditanya, kenapa kau mengapa kau memberi kesaksian? Kulitnya ini Pak bicara terhadap kami. Kulit-kulit mereka menjawab, Allah yang telah membuat kami bisa bicara, sebagaimana dia telah menjadikan segala sesuatu bisa berkata-kata. Dan dia telah menciptakan kalian pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Allah yang kasih bicara itu kulit. Bayangkan itu teman-teman, coba direnungkan. Akannya berjanji bebas nanti tidak mau. Ya Allah, kedua kalinya tidak mau, ketiga kali. Dan itu yang membuat saya senang. Jangan jangan kasih saya uang cukup. Jangan makin masuk kedua kalinya kalau pertama kali Jangan makin masuk ketiga kalinya kalau kedua kalinya makin. Jangan masuk ketiga kalinya kalau keempat kalinya kalau ketiga kalinya Anak bicara. Sama teman kita, saudara kita ini yang dari Sulbar, Rudi, tangannya yang datang memasuki masjid baru melakukan pembakaran mukena, bicara Makanya saudara Rudi ini sebelum dia meninggal dunia, dia harus memohon ampun kepada Allah, termasuk yang masjid itu yang paling parah itu terbakar di dalam. Bebas nanti saya yang dulu bakar di sini mukena, Bapak pengurus masjid minta maaf Kak, toba Kak, boleh Pak. Maafkan karena dua dosanya ini Pak Rudi, dosa kepada Allah karena rumahnya Allah bakar, dan dosa kepada jamaahnya itu masjid, gara-gara itu tidak dipakai salat. Makanya semenjak di sini harus berubah. Kemarin sudah dikasih berjanji, dan semoga Allah beri kemudahan merealisasikan janjinya tersebut. Selanjutnya teman-teman semua, gunakan tangan Anda untuk berbuat baik saat di penjara hingga bebas. Jadi di dalam penjara digunakan tangan Anda berbuat baik. Adakah orang yang berbuat dosa masih sudah dalam? Ada Pak. Karena di penjara ini kan ada manusia, ada tetangga, ada satu kamar mana itu. Jangan kita mengulangi hal yang sama di dalam penjara. Siapa contohnya melakukan dosa di penjara? Sudah di penjara. Itu yang sekarang terkenal, Amarzoni. Amarzoni apa yang lakukan Amarzoni? Tidak dia masih sabu-sabu di dalam penjara. Apa yang terjadi? Gigi jari ini sekarang di penjara di Nusa Kambangan. Sekarang itu kalau ada orang naik beritanya kasusnya sudah di penjara bikin lagi dosa, naik beritanya marah Menteri IMIPAS. Siapa itu Menteri IMIPAS? Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kirim ke Nusa Kambangan itu. Kukira kalau dikirim orang ke Nusa Kambangan, kakinya diborgol,
tangannya diborgol, matanya ditutup, baru jalannya kayak robot, ditendang-tendang, baru turun dari kapal Nusa, kalau benar mendapat di Pulau Nusa Kambangan, disuruh dia mengerangkak, masuk lagi di penjaranya Nusa Kambangan, apa? Satu sel, satu penghuninya, sempit sekali, baru lubang anginnya satu, begini jipak kecil, kira-kira tidak tersiksa ya orang. Nah, itulah yang dia masih di dalam penjara masih melakukan dosa. Sehingga itu tahan di tangan. Apa yang dilakukan ini? Gunakan tangan menolong sesama. Ada teman tak yang butuh pertolongan, ditolong. Iya, tangan ini kalau ada orang yang bilang, sakit kain, sakit apa ke badan? Mau ikut pijak-pijak, baru tangan tak itu mau dimanfaatkan untuk menolong teman. Kalau sembuh kak kesehatan si pijak, itu kan tangan menolong teman sesama teman. Kalau bebas nanti, tangan yang dipakai menyingkirkan apa pak? Pengaran jalan. Saya biasa lihat manusia orang tidak peduli. Biasa ada itu biawak ditabrak mobil, motor. Tinggal itu biawak di situ di atas jalan. Padahal kalau kita turun di motor tak ambil gitu biawak baru buang kasih menyingkir. Bayangkan Allah berterima kasih sama kita, bukan saya. Ini ayatnya, hadisnya. Allah berterima kasih kepada orang yang menyingkirkan penghalang jalan ini. Bainama rajulun yamshi bi tariqi wajada husna syauqi ala tariqi fa akhrahu fasyakarallahu lahu bagapara lahu. Suatu hari seseorang melewati sebuah jalan dan mendapati dahan berduri. Itu dahan berduri pak, apapun yang menghalangi orang jalan, batu biasa kuliah kucing ditabrak, ada tuh anjing ditabrak, biawak ditabrak, pokoknya yang menghalangi orang. Nah singkirkan itu jalan tersebut, lalu kemudian dia menyingkirkannya, maka dengan itu Allah berterima kasih pak. Bukan itu yang dia Allah. Bayangkan kalau Allah berterima kasih kepadanya. Dan apa lagi? 2, diampuni dosanya. Ini pak, siapa yang menyingkir tangannya? Tangannya singkirkan rancing-rancing kecil. Ada tuh biasa kuliah orang naik motor kena lihat batu, sengaja kasih lambai motornya, tidak mau berhenti. Baru sepatunya kasih begini, sepatunya tebal platnya, begitu dapat itu batu tendang ke pinggir. Itu sama aja juga. Karena kita berkendara boleh, maka juga itu dapat terima kasih dari Allah dan ampunan. Tangan tak dipakai menolong sesama manusia. Yang kedua, sahabatku rahimakumullah, gunakan tangan menolong siapa? Hewan. Ternyata bukan cuma manusia, kalau hewan ditolong. Ini kisah seorang masuk surga gara-gara menolong anjing kehausan. Ini hadisnya panjang. Kita baca terjemahnya. Ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Ia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lalu lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi khufnya. Khuf itu alas kaki pak, terompa, dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar dia bisa naik dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, ini dengar kisah ini. Wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Biasa itu kan pelihara sapi, pelihara ayam, kita kasih makanan. Apa kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa padanya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berbuat baik kepada binatang juga dapat pahala. Tangan tak berbuat baik pak, dikasih makan sapi tak, dikasih makan kerbau tak, atau hewan yang kehausan, ini buktinya. Anjing bukan binatang ternak pak, bukan binatang dimakan daging. Karena dia mau keluar lidahnya kehausan, ditolong ini pak. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi yang mengisah.
Jadi tangan tak ini Pak pakai menolong hewan. Tadi menolong manusia, sekarang menolong. Yang kedua, tangan gunakan tangan menolong untuk bekerja yang halal. Bekerja yang halal. Di sini Nabi mengatakan ayyakhusa ahadukum ahbulahu thumma ya'ti jabala ayati bihusmati min hatab ala zahrihi fayabi'aha fayakuppa Allahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas'ala nasa au a'tahu au mana'u. Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali, itu Pak, dulu itu di zaman belum ada kompor gas, ambil tali anak-anak mengaji, baru lalu pergi ke gunung, pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya dari kehormatannya, menjaga kehormatannya, maka ini lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, bisa saja ia diberi atau ditolak. Kayu bakar dijual, dengan tangan ini mengangkat kayu lebih baik daripada meminta-minta. Jadi sahabatku rahimakumullah, ini nasihat saya hari ini, mudah-mudahan antum bisa amalkan semua, dan semoga kita ini diberi kebaikan di balik ujian musibah yang menimpa kita ini. Allah tidak nak kasih musibah kecuali kita bisa memikulnya dan ada nanti hikmah. Bilang nanti untuk pernah di penjara, supaya tidak di penjara, tidak berhenti kama sakko mati Pak kamu. Seandainya tidak di penjara saya tidak berhenti kamu 362. Seandainya tidak di penjara kayaknya tidak berhenti ke 172 372. Berhenti teman-teman. Karena tangan itu nanti menjadi saksi, dan kesaksiannya nanti tidak bisa dibantah karena memang dia yang melakukannya. Demikian, kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik. Amin. Ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatan في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Ikuti semua. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu. Wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب